Baik, saya akan sharing sedikit tentang masalah gangguan saluran cerna pada awal kehidupan. Yang dimaksudnya awal kehidupan di sini adalah 1 tahun pertama terutama ya. Kalau kita lihat kenapa terjadi gangguan terutama pada 1 tahun pertama, kita akan bahas sedikit saja kenapa sering terjadi gangguan di saluran cerna. Karena saluran cerna itu kompleks sekali ya, Bapak Ibu. Fungsinya sangat kompleks dan banyak ya, bukan hanya untuk nutrisi saja. Kita tahu bahwa kalau namanya saluran cerna hanya untuk makan, diserap, dicerna, kemudian tumbuh. Bukan hanya itu, ternyata itu hanya salah satu aspek saja. Di sana ada aspek metabolik, hormon-hormon yang diproduksi, kemudian ada aspek ekskresi, tentu pengeluaran ya, kalau susah sisa makanan dikeluarkan lewat feses. Kemudian di dalam saluran cerna itu ada organ-organ imun, kekebalan yang sangat besar, karena saluran cerna merupakan organ kekebalan yang terbesar di tubuh kita. Lalu ada barier ya, kalau kita lihat dari mulut sampai anus itu luar biasa besarnya luas permukaan kontaknya. Kalau tidak dijaga dengan baik, tentunya akan mudah sekali kalau makan sesuatu akan timbul infeksi, makan bakteri kena infeksi bakteri, makan jamur kena infeksi jamur, ada alergen timbul asmanya kumat ya, kalau ada tidak mekanisme yang baik. Nah, yang penting juga ada persarafan ini yang luar biasa kompleks dan sekarang ini dikaitkan dengan hubungan antara otak dengan usus, yaitu sebagai gut brain axis itu. Itu akhir-akhir ini sangat diteliti, sangat maju ya. Jadi usus kita itu mempunyai saraf yang otonom, dia bekerja sendiri tanpa ada perintah otak. Kalau ada makanan masuk protein, secara otomatis enzim protein yang dipecah. Karbohidrat juga dia akan memecah karbohidrat. Lemak juga secara otomatis ya, otonom. Jadi disebut sebagai enteric nervous system atau sistem saraf khusus. Yang kita tahu adalah sistem saraf otak ya, central nervous system. Tapi sekarang ini ada namanya enteric nervous system yang sama-sama kompleks dan luar biasa hebatnya. Nah, ini kalau lihat luas permukaannya, di kulit aja cuma 4 meter ya. Kalau tubuh kita dikuliti kayak sapi itu, seorang dewasa itu 4 meter persegi ya, sebesar sajadah, lebih besar dikit. Kalau paru itu dari mulut sampai ke alveolus itu 10 kalinya. Nah, yang dahsyat itu adalah saluran cerna. 400 meter itu sebesar lapangan tenis ya. Coba bayangkan luas ini kalau setiap saat kan kontak mulut kita ini dengan macam-macam ya. Nah, Tuhan menciptakan mekanisme yang hebat dan kompleks sehingga tidak mudah terjadi infeksi, alergi ya. Walaupun makan kita macam-macam ya, kadang-kadang susah dikontrol. Lalu di dalam saluran cerna ada unik ya, satu-satunya organ yang menerima makanan tidak hanya dari darah saja. Seperti kita ketahui tubuh kita itu mendapat nutrisi kan dari saluran darahnya ya, dari aliran darah, mau otot, tulang, jantung, ginjal, semua itu mendapat nutrisi dari aliran darah. Tetapi usus ini mendapat nutrisi dari dua arah, dari aliran darahnya juga. Seperti kita lihat usus halus ini 55% dari aliran darah, 45%-nya dari salurannya sendiri, karena di dalam saluran itu juga ada makanan ya. Jadi dia mendapat makanan secara langsung. Yang hebat adalah usus besar. Hanya 30% saja yang dari aliran darah, justru 70% ini mendapat makanannya dari salurannya. Dari dalam salurannya itu ada bakteri, ada serat. Nah, itu bakteri itu akan memfermentasi serat atau prebiotiknya itu menghasilkan makanan yang disebut sebagai short chain fatty acid itu adalah nutrisi untuk usus ya. Jadi di sini penting sekali adanya bakteri yang baik di dalam usus, penting sekali adanya fiber di dalam usus supaya saluran cernanya sehat. Kemudian ada mikrobiota yang tadi disebutkan bakteri. Kita ini sebenarnya kalau mau mengaku-ngaku cuma 10% sel tubuh kita ini. Yang 90% adalah sel bakteri ya. Jadi benar nggak kita ini manusia? Jangan-jangan kita ini malah bakteri, karena 90% ya sel tubuh kita ini adalah bakteri. 100 triliun ya, lebih dari 1000 spesies, padahal di dalam tubuh kita itu cuma 500 ya, sel tulang, ada sel otot, ada sel jantung, sel ginjal, sel otak, itu cuma 500. Sedangkan di mikrobiota usus itu ada 1000 lebih jenisnya, keanekaragamannya yang banyak sekali. Ada lebih dari 3 juta gen. Setengah sampai 1 kilo, kalau orang beratnya 50 kilo, itu setengah kilonya adalah berat kuman.
atau bakteri. Kalau merasa 100 kilo, ya 1 kilo adalah berat bakteri. Dan ini merupakan ada hubungan gate. Ini masih diteliti ya, walaupun masih kontroversi, tapi penelitiannya tetap jalan. Nah, karena demikian kompleksnya saluran cerna, mudah sekali terjadi gangguan, ya, terutama 1 tahun pertama. Kalau kita lihat gangguan itu macam-macam ya, kalau ibu-ibu atau bapak sudah sering menemui bayinya, anaknya mengalami gumoh, kolik ya. Gumoh itu adalah keluarnya isi lambung secara pasif ya, sering gumoh. Bahkan ada juga yang secara aktif disebut muntah, itu bedanya gumoh sama muntah. Kemudian kolik ya, menangis setiap malam, sore, susah didiamkan ya. Mau ditaruh salah, digendong salah, dikasih minum susunya juga masih nangis, dibersihkan popoknya juga nggak ada pipis atau pup, masih nangis, itu kolik ya. Biasanya terjadi pada 9 bulan pertama. Yang paling sering 6 bulan pertama. Lalu konstipasi atau sembelit, susah buang air, umumnya terjadi setelah mendapat makan padat ya, 6 bulan. Lalu yang lain-lain ada sakit perut, diare, kembung. Tapi kita akan fokus pada 3, gumoh, kolik, dan konstipasi, karena ini yang kasus paling sering ditemui, paling banyak ya. Ini ada survei yang sangat akurat di seluruh dunia ya, di beberapa benua di dunia Asia, Eropa, Amerika, Latin, Amerika, Rusia, Cina, dari negara-negara itu semuanya itu hampir sama. Jadi pada 6 bulan, kurang dari 6 bulan pertama itu pasti pernah mengalami gangguan saluran cerna. Yang 3 tadi, apakah kolik, gumoh, atau konstipasi itu, pada lebih kurang 40% paling kecil ini ya. Di Cina itu 40%, tapi bisa sampai 50%. Jadi kalau dibilang dilihat dari ini, berarti hampir setengah dari bayi di bawah 6 bulan itu pernah mengalami 3 gejala tadi di dalam masa kehidupannya. Ini juga ada survei di Italia terhadap hampir 3.000 bayi. Ini untuk surveinya pada dokter anak ya di Italia. Itu 55%, lebih dari setengahnya pernah mengalami 3 gejala utama ini. Gumoh 23%, kolik 20% lebih, konstipasi juga. Jadi tiga ini yang paling sering terjadi pada bayi ya, terutama di bawah 1 tahun, di bawah 6 bulan pertama. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah gumoh ya. Gumoh itu ada, mungkin sudah tahu ya, istilah gumoh ini kan sering dikatakan ya oleh anak saya gumoh, anak saya muntah. Nah, kalau gumoh itu keluarnya secara pasif, biasanya tidak, jadi keluar secara pasif, meleleh di mulutnya. Bisa juga disertai muntah dengan kontraksi aktif dari lambung sehingga muntah secara aktif ya. Tapi kebanyakan gumoh pada bayi di bawah 6 bulan pertama. Kalau kita lihat, itu definisinya ini yang disebut gumoh yang sering terjadi pada bayi, yang masih disebut gumoh fisiologis yang tidak perlu kita khawatirkan, umumnya sih antara umur 3 minggu sampai 1 tahun ya. Jadi kalau bayi-bayi di bawah 3 minggu gumoh atau muntah, mungkin kita perlu lebih hati-hati karena itu mungkin suatu kelainan yang memerlukan tindakan. Atau kalau di atas 12 bulan, di atas 1 tahun itu juga sudah mulai kita perlu pertimbangkan untuk pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut. Ya, antara 3 minggu sampai 12 bulan, selama gumohnya itu ya dengan syarat ya, dengan syarat gumohnya itu tidak mengganggu berat badannya. Jadi gagal tumbuh tidak ada, tanpa disertai perdarahan, tanpa disertai aspirasi sehingga tersedak masuk saluran nafas. Kemudian tidak ada gangguan menelan atau minum maupun makannya tetap oke. Jadi bayinya tetap tumbuh dan berkembang dengan baik. Gumoh seperti ini masih disebut sebagai fisiologis, atau kalau istilahnya infant regurgitation kalau bahasa medisnya. Jadi bukan sebagai suatu gumoh yang patologis yang memerlukan tindakan atau bahkan obat-obatan ya. Kalau kita lihat di sini ada penelitian dari beberapa negara ya. Kita di Indonesia juga ada dengan Prof. Egar, saya 2 kali. Lalu di Thailand, di Amerika, di Jepang. Jadi beberapa negara itu sama. Ini adalah perjalanan alami gumoh ya, regurgitation pada bayi di bawah 1 tahun.
Kalau kita lihat puncaknya itu biasanya umur-umur 3 bulan sampai 5 bulan ya. 2 sampai 3 bulan. Akan menurun sendiri setelah 12 bulan. Jadi sesuai dengan tadi definisi, biasanya perjalanan alami dari gumoh yang fisiologis yang masih normal itu sampai 12 bulan. Jadi kadang-kadang ibu-ibu kalau datang dengan bayi yang gumoh, sampai kapan sih dok? Sering nanya. Ya kira-kira 12 bulan itu akan membaik. Karena itu perjalanan. Selama dia berat badannya oke, tidak ada disertai bercak darah, kemudian anaknya juga tidak tersedak, tidak ada sesak nafas, kemudian tidak ada perdarahan. Nah itu disebut sebagai infant regurgitation. Jadi masih gumoh yang fisiologis. Jadi masih oke, masih normal lah. Tidak perlu dengan pengobatan yang intensif atau bahkan pembedahan tidak perlu ya. Nah, lalu yang kedua adalah kolik ya. Kolik ini juga banyak sekali dihadapi, banyak sekali bayi-bayi yang dibawa oleh ibunya, terutama anak pertama yang ibunya masih belum terlalu mengerti. Kalau melihat anaknya yang nangis-nangis, yang susah didiamkan, ditaruh salah, digendong salah, pipis juga enggak, pup juga enggak, dilihat benda asing, enggak ada benda asing, tidak ada semut atau binatang yang menggigit, semuanya sudah dilakukan tapi masih nangis terus. Jadi ibunya stres kadang-kadang ya, sampai ibunya juga ikut-ikutan nangis. Nah ini kolik sering terjadi, itu disebut sebagai kolik ya. Kolik itu sendiri kalau didefinisikan berdasarkan kriteria Roma, tapi ini agak saklek, walaupun sekarang ini sudah tidak dianut ya. Kalau kita mau bilang kolik itu, bayi itu menangis lebih dari 3 jam sehari, ya tidak perlu langsung 3 jam, bisa saja pagi 1 jam, siang 2 jam ya. 3 hari per minggu, tidak harus Senin, Selasa, Rabu, bisa Senin, Rabu, Jumat, atau pokoknya dalam seminggu 3 hari hitungannya, dan sudah berlangsung selama 1 minggu. Ini pun sebenarnya sudah mulai ditinggalkan ya. Kalau terlalu saklek kadang-kadang repot ya. Misalnya ibunya datang, anak saya nangis-nangis berapa jam bu? Ya kira-kira 2 jam. Belum masuk, pulang dulu ya. Kita nggak perlu begitu ya. Nah, dia adalah secara klinis itu, pokoknya kalau bayinya nangis susah didiamkan, ditaruh salah, digendong salah, dengan intervensi juga apapun masih nangis, itu kita sudah bisa katakan sebagai kolik ya. Tidak perlu menunggu definisi yang ketat seperti ini. Problemnya apa saja? Kolik ini sebenarnya banyak sekali permasalahan yang terjadi. Jadi tidak satu kolik tidak sama. Bayi kolik yang satu belum tentu sama dengan bayi yang satu lagi, penyebabnya bisa berbeda ya. Umumnya di saluran cerna itu penyebabnya adalah alergi susu sapi yang cukup sering ini. Mungkin yang paling sering ya. Termasuk intoleransi laktosa. Jadi bayinya itu tidak tahan terhadap gula di dalam susu yaitu laktosa, sehingga menyebabkan kembung dan mules sehingga timbul kolik ya, sakit perut memang ya kolik. Kemudian reflux ya, regurgitation tadi yang patologis bisa menimbulkan kolik, tapi bukan yang fisiologis yang tadi disebutkan sebelumnya. Kemudian gangguan di mikroflora sehingga menimbulkan gas di usus. Jadi kalau kumannya sendiri tidak baik, keseimbangannya, istilahnya bakteri jahatnya yang dominan itu bisa menimbulkan gangguan juga di dalam ususnya sehingga menimbulkan kolik. Lalu psikologis, jadi ini memang berkaitan erat ya, katanya antara kolik ini dengan psikologis itu hubungannya itu si bayi itu merindukan kembali ke kandungan. Karena kan bayi itu walaupun perpindahan dari alam kandungan ke alam dunia ini juga sesuatu yang mengagetkan, dan si bayi itu pada awal-awalnya masih merindukan kembali ke kandungan. Oleh karena itu kalau bayi kolik itu digendong oleh ibunya atau dipeluk oleh ibunya akan cenderung lebih baik. Bukan oleh ayahnya ya, biasanya nggak mempan kalau ayahnya. Karena memang bau ibunya itu penting, karena ini psikologisnya begitu dikatakan. Lalu ada yang mengatakan bayi kolik ini nantinya dikaitkan dengan temperamen si anak tersebut, atau setelah dewasa menjadi sulit, anak yang bandel, katanya juga anak yang penjahat, koruptor katanya. Tapi itu masih kontroversi. Tetapi ini ada penelitiannya yang mengikuti bayi kolik sampai 30, bahkan ada yang sampai 40 tahun kemudian dilihat
Walaupun ini kontroversi, tetapi ini ada penelitiannya ya, ada artikelnya. Lalu kemudian kecemasan, kelelahan ibu, reaksi yang tidak adekuat. Tidak adekuat ini kalau berlebihan juga nggak bagus, kalau kurang reaksi juga si bayi nangis diamin juga nggak boleh, tapi berlebihan juga nggak boleh. Jadi kecemasan berlebihan dari ibu itu akan menular kepada si bayi, sehingga menimbulkan koliknya semakin atau sulit diatasi. Lalu ada yang agak unik ini, bayinya memang doyan nangis, yaitu bentuk ekstrim dari tangisan yang normal. Jadi ini sebenarnya tangisan normal, tetapi si bayi itu bayi yang doyan nangis. Ada bayi doyan nangis, ada yang nggak doyan nangis, ada yang pendiam maksudnya ya. Ternyata tidak dikaitkan dengan ras atau tidak dikaitkan dengan wilayah tertentu ya. Sama bayi di Amerika, di Eropa, di Asia, di Indonesia juga sama. Ada grafik tangisan itu. Kira-kira bayi itu menangis tuh sekitar puncaknya umur 1,5 bulan atau 6 minggu. Dan setelah 4 bulan menurun. Dan ini seperti perjalanannya kolik. Kolik itu puncaknya sekitar umur sebulan, 1,5 bulan. Lalu 4 bulan atau 5 bulan akan hilang sendiri. Jadi sebenarnya itu kolik itu dia memang bayinya sendiri yang doyan nangis. Nah, terutama malam hari itu pun normal, karena variasi diurnal, bayi itu senang nangis pada sore dan malam hari. Nah, yang ketiga adalah konstipasi atau sembelit. Topik ketiga. Kalau kita lihat definisi konstipasi, itu apabila si anak atau bayi buang air besar kurang dari 2 kali per minggu. Jadi yang disebut normal BAB itu adalah 3 kali per hari sampai 3 hari sekali. Jadi kalau 3 hari sekali berarti lebih dari 2 kali per minggu. Jadi kalau sudah hari keempat dia nggak BAB, itu sudah dikatakan sebagai konstipasi secara frekuensi. Namun harus ada gejala tambahan seperti kecipirit, ya, menahan buang air besarnya, ya, BAB yang keras dan nyeri, keras seperti kerikil kadang-kadang sehingga menimbulkan nyeri yang hebat. Lalu BAB-nya besar, kadang-kadang seperti tinja orang dewasa. Dan ada teraba skibala. Skibala itu adalah feses yang teraba di perutnya karena saking banyaknya, sehingga teraba di dalam, diperiksa di kita raba, bahkan ibunya sering, oh ini kok masih banyak nya nggak keluar. Itu namanya skibala. Kecipirit ini sering disalah persepsikan diare ya, padahal ini satu konstipasi ya. Biasanya pada anak yang lebih besar ini. Nah, kalau kita lihat, konstipasi ini biasanya lebih sering pada anak yang lebih besar ya. Di 24 bulan itu cukup sering, jadi 50% anak 2 tahun sampai di bawah 2 tahun itu pernah mengalami konstipasi di dalam hidupnya ya. Kalau kita lihat anak yang lebih besar juga sering, tapi kan kita bahas adalah terutama yang gangguan pada awal kehidupan 1 tahun pertama ya, atau 2 tahun pertama. Nah, kalau kita lihat kenapa terjadi konstipasi, biasanya pada anak-anak tertentu yang sudah mulai mengalami trauma, jadi kalau kita BAB normal ya, yang disebut mekanisme seperti seharian kita makan itu, kenapa kita kepingin buang air? Karena di dalam kantong rektum yang terkumpul feses itu, tinja itu akan menimbulkan regangan di dalam rektum atau kantong yang di bagian paling bawah usus, di dekat anus. Regangan itu, karena adanya feses, akan menimbulkan refleks untuk buang air, atau perasaan ingin buang air, itu karena regangan di dalam rektum. Tetapi, kita bisa menahan, ya. Kalau sudah ada regangan itu, biasanya akan terbuka, itu yang disebut sebagai sphincter ani internus, atau ini yang disebut sphincter ani ini di sini ya. Jadi ada pintu yang otot yang di antara rektum sama anus itu tidak bisa dikendalikan. Dia akan membuka sendiri, fesesnya akan turun ke bawah. Nah, tetapi kan tidak langsung brojol ya. Secara normal kalau belum ada lokasi atau tempat untuk buang air yang convenient, misalnya di toilet, itu biasanya ditahan dulu. Jadi sphincter ani eksternal ini bisa dikendalikan seperti kita menahan buang air ya. Dan otot-otot puborektal ya dikontraksikan sehingga itu akan dikembalikan lagi ke rektum ya.
Jadi fesesnya naik lagi ke kantong rektumnya itu. Kantong rektum itu yaitu usus besar yang di ujung, yang sudah dekat dengan anus. Nah, ini terjadi, boleh saja terjadi, tetapi kalau sudah berulang, akibat kenapa ditahan itu pada anak biasanya terjadinya karena trauma. Jadi dia pernah riwayat buang air besar yang keras sehingga menimbulkan nyeri, sehingga memorinya menyimpan suatu kesan bahwa buang air itu tidak enak, tidak nyaman, dan harus ditahan. Nah, akibat menahan dan kontraksi puborektal tadi, fesesnya kembali ke rektum. Lama-lama rektumnya tidak sensitif. Walaupun penuh dengan feses, tidak lagi ada rasa kepingin buang air, kepingin ya. Nah, makanya pada anak yang sudah terjadi konstipasi lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan, itu ususnya penuh dengan feses. Tetapi si anak tidak merasakan rasa kepingin buang air, ya. Padahal itu khususnya kalau diraba penuh. Nah, itu karena sensitivitasnya hilang akibat menahan-nahan. Nah, itu mekanisme terjadinya konstipasi fungsional. Jadi sebenarnya ususnya sendiri tidak ada problem, ya. 90% masalah konstipasi pada anak itu sebenarnya masalah fungsional atau psikologis terutama traumanya ini yang menyebabkan si anak menahan-nahan. Nah, kita sulitnya mengatasi ini, justru ini target pengobatannya adalah untuk menghilangkan trauma tersebut. Barangkali ini slide terakhir. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, terima kasih Dokter Muzal. Kita boleh langsung ke tanya jawab ya.